Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 1 Pendahuluan, Xun Fa Xiang, Sutra Teratai episode 170. Bersarana pada sifat murni dari Tathagata. Buddha Dharma berdiam selamanya di dunia, setiap saat, setiap menit dan detik. Selalu berada di dalam batin kita. Roda batin berputar, adalah berputarnya roda Dharma. Roda batin, siapa yang bisa memutar roda batin kita? Hanya diri kita sendiri. Diri sendiri harus mengerti untuk antusias terhadap ajaran Buddha, mencari ajaran Buddha, senantiasa bermandikan dalam aliran Dharma Buddha. Jika demikian, terlebih dahulu membersihkan batin kita dari keserakahan, kebencian, kebodohan, kerisauan, dan kekotoran lainnya. Dengan sendirinya kita akan murni. Batin yang murni untuk mencari Buddha Dharma. Dharma ini adalah halus, menakjubkan dan sulit untuk dibayangkan. Jadi mohon agar semua orang harus senantiasa mengingat bahwa jika ingin roda Dharma berputar, maka diri kita sendiri harus terlebih dahulu memutar roda batin kita dengan baik. Dengan roda batin berputar, roda Dharma barulah bisa berputar. Sekarang kita menjelaskan lagi. Kami sekalian semuanya kembali sama-sama bersembah sujud dan bersarana dalam roda Dharma yang berputar pada waktunya. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1, Sifat Luhur. Sekarang kita semua, termasuk saya dan kalian semua, sekarang kita semuanya kembali. Semua orang bersama-sama dengan sangat tulus bersarana dan bersembah sujud. Bersembah sujud adalah penghormatan yang paling tulus dan penuh hormat. Kita semua membangkitkan ketulusan dari dalam batin, diungkapkan melalui tindakan yang hormat dan sopan. Ini dinamakan bersembah sujud. Bersembah sujud dan bersarana. Semua orang dengan rela dan sukacita dapat memberi penghormatan dan bersujud kepada Buddha. Pada saat yang sama dari dalam hati dengan tulus memohon untuk bersarana kepada Buddha. Bersarana artinya roda Dharma yang berputar. Kita harus mulai memutar batin kita. Dari ketidaktahuan makhluk awam diputar menjadi batin makhluk suci yang murni dan tak ternoda. Jadi dikatakan bersarana artinya dengan hormat berlindung dan bergantung pada sesuatu. Di dalam Sutra Srimala ada sepenggal naskah sutra yang mengatakan segala dharma adalah berdiam selalu. Itu sebabnya aku bersarana. Sutra Srimala. Batin makhluk awam yang kebingungan datang dari mana dan hendak pergi kemana. Kita tidak tahu harus melangkah ke arah mana. Ada seorang pemandu jalan, membawa sebuah lampu terang untuk menerangi jalan untuk kita, menuntun kita. Kita seharusnya mengikuti pemandu yang menunjukkan jalan ini. Ini adalah berlindung. Hati kita bisa percaya dan memastikan ini adalah jalan yang harus kita tempuh. Baru bisa mengatakan segala dharma adalah berdiam selalu. Yang menjadi tempat kita berlindung adalah sifat murni Tathagata yang dimiliki Buddha. Juga merupakan prinsip kebenaran dari segala dharma adalah berdiam selalu. Dharma, berdiam selalu. Dharma, sifat dharma adalah setara. Berlindung adalah semua orang memiliki sifat Buddha yang sama. Ini adalah apa yang selalu kita tegaskan. Para makhluk memiliki sifat dharma yang setara. Tetapi di zaman Buddha, 4 kasta terbagi dengan sangat jelas. Jadi, untuk menghancurkan sistem 4 kasta yang tidak setara ini, maka Buddha meninggalkan kehidupan duniawi. Setelah mencapai kebuddhaan, Buddha mulai mengatakan bahwa sifat Buddha para makhluk adalah setara. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Kebenaran sejati ini telah ditegaskan oleh Buddha, sehingga Buddha berkelana demi mengajar para makhluk. Ketika tiba di kerajaan Sravasti, tempat di mana sistem 4 kasta diterapkan dengan sangat jelas, di pinggiran kota ada seorang warga dari kasta rendah. Dalam bahasa Sanskerta disebut kasta Sudra. Di antara 4 kasta tersebut, mereka dianggap sebagai golongan yang paling rendah dan hina, yaitu orang-orang yang status sosialnya sangat rendah. Orang dari kasta rendah ini bernama Sunita.
Beliau tahu bahwa Sunita adalah sosok yang siap menerima Dharma dan jalinan jodohnya untuk bersarana telah matang. Karena itu, Sang Buddha sengaja datang ke kota tersebut saat Buddha berada jauh di luar kota dan hendak memasuki kota. Sunita melihatnya. Hatinya muncul rasa hormat yang sangat mendalam. Ketika melihat penampilan Buddha yang agung dan penuh kewibawaan, Sunita merasa dirinya sangat hina dan rendah diri, sehingga ia segera menyingkir. Namun, tanpa diduga, setelah Sang Buddha memasuki kota, sekali lagi Sang Buddha muncul lagi di hadapannya. Di gang itulah beliau muncul. Pada saat itu, Sunita merasa sangat cemas. Ember yang sedang dipeluk di tubuhnya berisi kotoran yang sangat kotor. Ia menabrak dinding hingga ember tersebut pecah. Seluruh kotoran tersebut tumpah dan membasahi tubuh Sunita. Pada saat itu, Sunita sangat panik. Ia mengangkat kepalanya memandang Buddha. Buddha lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi biksu?" Sunita menjawab Buddha, "Sang Buddha, Anda berasal dari kasta Satria. Kasta yang begitu mulia. Saya hanyalah rakyat jelata. Mana mungkin saya layak untuk menjadi murid Buddha seperti mereka?" Buddha berkata, "Setiap orang memiliki sifat hakiki Buddha, tidak membedakan kesenjangan sosial, mulia atau hina. Tidak membedakan laki-laki atau perempuan. Siapapun yang bersedia membangkitkan tekad ingin mempelajari prinsip kebenaran dari kehidupan, maka ia layak untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan berlindung menjadi muridku." Pada saat ini, Sunita masih ragu-ragu. Benarkah itu mungkin? Buddha lalu berkata kepada Ananda, "Kemarilah Ananda, bawalah Sunita untuk mandi, gunakan air sungai untuk membersihkan tubuhnya, lalu bawalah ia kembali ke wihara." Kemudian Sang Buddha pun kembali ke wihara. Sunita telah sampai, tubuh yang dicuci bersih, kembali ke tubuh yang bersih, datang ke hadapan Sang Buddha, lalu menyembah dan bersujud kepada Sang Buddha. Sang Buddha pun membabarkan Dharma untuknya. Sunita tiba-tiba tercerahkan di saat ini, memperoleh buah pencapaian keempat arahat. Begitu roda batin ini berputar, terhadap ajaran Sang Buddha dengan sangat cepat dapat menerima semuanya, memahami seluruh prinsip kebenaran. Dimulai dari ini, di dalam kota Sravasti, semua orang ramai membicarakannya, merasa tidak adil dan berkata, "Kenapa rakyat jelata di kota ini budak seperti ini? Kenapa Sang Buddha menahbiskannya sebagai seorang biksu?" Semua orang sungguh tidak bisa memahaminya. Ketika raja melihat penduduk, semua orang memiliki tidak puas terhadap perkumpulan sangha yang dibentuk Sang Buddha, sehingga beliau sendiri datang mengunjungi Buddha. Sebelum memasuki griya, di pintu griya terdapat seorang monastik yang duduk di atas batu, sangat agung, laksana dikelilingi oleh para dewa. Ketika raja ini berjalan melewatinya, melihat monastik ini sangat anggun dan agung. Dengan hatinya yang penuh rasa hormat berjalan ke depannya, berkata, "Saya ingin mengunjungi Buddha. Mohon Yang Arya dapat memberitahu kedatangan saya." Setelah monastik ini melihat raja datang, memohon untuk berjumpa dengan Buddha, dia membalikkan badan seperti masuk ke dalam batu dan menghilang. Ternyata Yang Arya ini telah muncul di hadapan Buddha Sakyamuni, melapor kepada Buddha dengan penuh hormat, raja ingin berjumpa dengan Sang Buddha. Sang Buddha berkata, "Sungguh bagus, cara yang kamu gunakan untuk datang menjumpai saya, kamu juga gunakan cara yang sama untuk kembali dan mengundang raja masuk ke dalam." Yang Arya ini memahami maksud dari Sang Buddha. Jadi dari batu ini, tiba-tiba Yang Arya muncul di atas batu, masih terlihat sangat agung. Terhadap raja ini mengatakan, "Sang Buddha mengundang Anda masuk untuk bertemu." Raja ini sangat kaget. Masuk ke dalam melihat Sang Buddha, dengan hormat memberi sujud. Yang pertama ditanya adalah, "Sang Buddha, bagaimana Yang Arya itu bisa terlihat begitu agung, mempunyai kekuatan gaib yang begitu besar?" Saya dari lubuk hati yang terdalam menghormati. Sang Buddha dengan tersenyum menjawabnya, "Raja, Yang Arya ini adalah orang yang ingin Anda tanyakan kepada saya, bernama Sunita." Raja lalu berkata, "Sunita awalnya adalah orang dari kasta rendah. Mengapa setelah meninggalkan kehidupan duniawi,
Kemudian Buddha kembali membabarkan Dharma kepada sang raja. Beliau menjelaskan bahwa sifat Buddha adalah setara. Tidak ada perbedaan antar suku, ras, ataupun kasta. Buddha menjelaskan hal ini kepada sang raja. Batin sang raja menjadi terbuka dan pikiran menjadi jernih. Memahami bahwa semua makhluk adalah setara. Setiap orang memiliki sifat Buddha. Oleh karena itu, mereka yang datang untuk berlindung tidak dibedakan berdasarkan suku maupun kasta. Ini merupakan satu kisah Buddha yang membimbing dan menuntun para makhluk hidup semasa hidupnya. Jadi, kita dapat ketahui bahwa berlindung adalah suatu hal yang sangat istimewa. Ketika kita berlindung, dengan sendirinya roda Dharma akan berputar pada saat ini. Karena itu, berlindung diperlukan ketetapan hati, pembangkitan tekad dan ikrar. Karena kita telah membangkitkan tekad dan membangun ikrar, begitu tekad dibangkitkan, bagaikan roda Dharma yang mulai bergerak dikarenakan kita telah membangkitkan tekad. Kita harus senantiasa terus-menerus memutar roda batin dan roda Dharma secara bersamaan. Dengan demikian, kita akan terus mengalami kemajuan. Oleh sebab itu, semua orang hendaknya bersungguh hati. Di dalam naskah Sutra Teratai disebutkan, Buddha Chandra Surya Pradipa mengumumkan kepada semua orang, atribut sejati dari segala fenomena Dharma telah dijelaskan kepada kalian semua. Kini sudah waktunya saya tepat pada tengah malam hari ini. Saya akan memasuki parinirwana. Ini merupakan pengumuman kepada seluruh hadirin bahwa masa pembimbingan Buddha kepada para makhluk telah mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, beliau memberitahukan kepada semua bahwa ini saatnya untuk beliau memasuki parinirwana. Maka selanjutnya dikatakan, engkau hendaknya sepenuh hati untuk giat bersemangat dan menghindari kemalasan. Semua orang hendaknya dengan sepenuh hati tekun menjauhkan diri dari kemalasan. Para Buddha adalah sulit untuk bersua, hanya bersua sekali dalam satu koti kalpa. Kalimat ini telah disebutkan dalam bagian sutra sebelumnya. Sekarang, marilah kita melihat pembahasan berikutnya. Semua murid dari Bhagawan mendengar Buddha akan memasuki parinirwana. Setiap orang menyimpan kesedihan. Kenapa Buddha memasuki pemadaman sedemikian cepatnya? Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Semua murid dari Bhagawan. Semua murid benar-benar merasa sangat khawatir dalam hati mereka. Mendengar Buddha akan memasuki parinirwana. Mendengar Buddha akan memasuki parinirwana, setiap orang menyimpan kesedihan. Kenapa Buddha memasuki pemadaman sedemikian cepatnya? Mengapa Buddha begitu cepat memasuki pemadaman? Semua orang hati dipenuhi kesedihan. Seharusnya dikatakan bahwa Buddha yang akan memasuki parinirwana merupakan suatu peringatan. Peringatan agar semua orang sadar bahwa usia kehidupan manusia terbatas, sehingga setiap orang harus menghargai waktu, memanfaatkan jalinan jodoh dengan baik, dan bersungguh-sungguh dalam berlatih diri. Karena itu, jangan lagi bergantung pada anggapan bahwa Buddha akan selalu berada di dunia ini. Buddha juga memiliki saat untuk pergi dan berpisah dengan semua orang, tidak selamanya menetap di dunia. Jangan bergantung pada Buddha untuk berdiam lama. Jangan bergantung pada Buddha yang selalu ada dan berpikir masih ada banyak waktu untuk mendengarkan ajarannya. Jika demikian, maka akan menjadi lengah. Buddha memasuki parinirwana juga punya maksud untuk mengingatkan semua orang agar tersadarkan. Jangan bergantung pada Buddha untuk berdiam lama, lalu bermalas-malasan dan berleha-leha selamanya. Oleh karena itu, setiap orang menyimpan kesedihan di dalam hati. Buddha bagaikan cahaya terang bagi dunia. Jika Buddha telah memasuki pemadaman, memasuki parinirwana, bukankah semua orang akan tenggelam dalam kegelapan malam ini? Inilah yang dikhawatirkan oleh semua orang. Pada malam hari ketika keadaan gelap, masih diperlukan sebuah pelita. Namun jika pelita itu juga padam, kemana manusia harus melangkah? Ketika para makhluk kehilangan bimbingan, kehilangan orang yang membawa pelita dan menunjukkan jalan, lalu kemanakah mereka harus pergi? Karena itulah setiap orang dipenuhi dengan kesedihan. Kesedihan ini bukan kesedihan untuk urusan duniawi. Buddha adalah cahaya terang bagi dunia. Begitu memasuki parinirwana,
Itu bagaikan malam yang tiada matahari, bagaikan kegelapan yang tiada pelita, membuat para makhluk kehilangan bimbingan, makanya bersedih. Karena itulah dikatakan, kenapa Buddha memasuki pemadaman sedemikian cepatnya? Mengapa Buddha begitu cepat akan memasuki parinirwana? Inilah yang dikhawatirkan oleh semua orang. Mereka takut apabila cahaya penerang itu lenyap, apakah dunia di masa mendatang akan menjadi sangat gelap? Singkat kata, kita harus memahami bahwa Buddha di dunia ini sebenarnya bagaikan satu pelita menyala. Asalkan kamu mempunyai satu lilin, pelita yang sama dengan lilin kita mengambil cahayanya. Lilin ini akan menyala dalam hati setiap orang. Mengapa kita masih khawatir akan kegelapan? Prinsip kebenaran memasuki batin. Selamanya adalah terang benderang. Roda Dharma berputar dalam batin kita. Jalur yang benar ini sudah sangat jelas. Bagaimana kita bisa kembali mengambil jalan yang salah? Oleh karena itu, pelita hati yang belum dinyalakan harus segera dinyalakan. Dharma yang belum dipahami sekarang harus segera menetapkan hati. Roda batin sendiri segera diputar. Dharma segera memasuki batin. Dalam batin setiap orang mempunyai Buddha. Asalkan kita semua senantiasa lebih bersungguh hati.